Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk zodiak Scorpio. Karma baik apa yang akan diterima untuk zodiak Scorpio di bulan Juli 2021. Oke. Kalau suaranya agak kekecilan atau suaranya kecil, sorry banget ya. Saya juga ini udah pakai clip on. Ditambah lagi sekarang pakai headset. Next, kalau ada rezekinya doain aja. Bisa beli mikrofon yang lebih besar ya. Kita mulai aja. Sebelum dimulai kita berdoa dulu. Oke, kartunya udah saya shuffle. Untuk menghemat waktu jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau misalkan kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Dan kalian kalau mau request sebuah tema atau judul yang ingin dibawakan, bisa tulis di kolom komentar ya. Yang ingin private reading dan juga ingin diterapi untuk penyakit fisik dan psikisnya, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Terus yang rumahnya ingin dipercantik dengan gorden dan aksesoris, saya bisa cek di Shopee saya Panda Gorden. Oke, kartunya udah di shuffle untuk menghemat waktu. Ini general reading, bisa resonate bisa tidak. Kalau resonate mungkin salah satu energi kalian yang tertarik dalam bacaan ini. Kalau enggak mungkin energi Scorpio yang lain. Jadi kalian nggak boleh baper ya guys ya. Oke, di sini kartunya yang udah di shuffle untuk tarotnya ada Five of Cups, Four of Wands, Two of Cups, Nine of Cups, Ten of Wands, dan Six of Pentacles. Kalau yang saya lihat ya, yang saya rasain, ke depan kamu mau bertemu dengan soulmate kamu atau twin flame kamu, bisa juga. Dan mungkin orang itu yang akan membantu kamu ya. Sekarang yang kamu alami, kamu lagi punya beban. Kamu ingin punya keluarga yang bahagia tujuannya. Karena di masa sebelumnya kamu tuh sebenarnya kesepian gitu loh. Ya, kesepian dan banyak kegagalan yang sepertinya sulit untuk kamu membuka hati. Dan kamu lebih banyak menyendiri ya. Sebenarnya kamu udah bahagia sih sama diri kamu sendiri. Cuman kan kita kadang sebagai manusia tidak bisa dipungkiri kita tuh hidupnya memang berpasangan ya gitu. Jadi ya next ke depan atau di bulan Juli ini, kesendirian kamu sebenarnya udah membawa kebahagiaan untuk kamu tersendiri, untuk diri kamu sendiri maksudnya. Terus harapan-harapan yang mungkin selama ini kamu pikirin dan itu jadi beban buat kamu akan terwujud ya. Dan kamu akan bertemu dengan twin flame kamu atau soulmate kamu, dimana mungkin dia bisa memberikan kamu bantuan untuk mungkin menyembuhkan beban-beban kamu gitu, membantu meringankan beban kamu ya. Oke, diaminkan aja untuk Scorpio. Dan untuk monologinya ada balance, spiritual and practically confident is your key to success, dan your dream need a practical plan. Kamu akhirnya menjadi sosok yang spiritual ke depan, dan mungkin ya itu tadi ya, nih agak nyambung. Bisa juga ya, karma baiknya adalah kamu lebih banyak selain beribadah ya praktek, seperti misalkan untuk yang muslim sholat, terus udah gitu sedekah dan banyak berdoa. Kamu lebih ke dunia spiritual gitu kan, banyak membantu orang, lebih dermawan yang biasanya mungkin ya memberi, tapi sekarang lebih memberi lagi, itu juga bisa ya. Dan mimpi-mimpi kamu itu butuh usaha, butuh upaya ya. Ini tadi Four of Wands yang akhirnya itu bisa terwujud ya. Kuncinya adalah harus percaya diri, tapi jangan
overconfidence ya, biasa aja tapi yakin aja itu ya, selain doa dan usaha. Oke. Ketika kamu masa sendiri, masa mendekatkan diri sama Allah ya, lebih ke sisi spiritual, mungkin ya bisalah kamu menggunakan terapi seperti ini. Ini kalau saya bilang ya terapi ya sebenarnya, karena kamu kan lagi banyak beban. Ini untuk meringankan beban kamu bisa ambil segelas air ya, lalu uap-uap air ini akan diserap oleh tubuh ya, lewat pori-pori, dan memang 70% tubuh kita adalah air. Lalu meditasi ya, meditasi ini yang mungkin karena kamu lebih banyak sendiri, akhirnya kamu bermeditasi dan mendekatkan diri sama Allah dan jadi manusia yang jauh lebih spiritual. Terus kamu akhirnya menulis rencana-rencana pencapaian kamu dalam hal keuangan ya, itu juga bisa. Lalu untuk the soul of journey ada service, failure, dan denial. Selama ini mungkin kamu lebih memikirkan diri kamu sendiri, dan mungkin di bulan Juli ini kamu jadi lebih memberikan pelayanan atau service, lebih banyak membantu orang lain ya. Itu bagus banget karena baiknya kan nanti baliknya ke kamu juga akan baik. Dan kegagalan adalah kunci sukses yang tertunda, adalah sukses yang tertunda gitu loh. Jadi dengan adanya kegagalan ya akhirnya kamu banyak belajar, banyak lebih mendekatkan diri, memperbaiki diri ya, bisa juga. Terus denial, akhirnya kamu bisa nggak lagi menyangkal, oke ini adalah tanggung jawab gue, oke ini adalah kesalahan gue. Jadi lebih seperti itu ya, alhamdulillah, didoain aja. Religious factor, selain twin flame, soulmate, mungkin orang yang akan hadir adalah koneksi spiritual, memiliki koneksi spiritual ya. Kamu lebih mendekatkan diri sama Allah dengan prakteknya juga, dan semakin dekat kamu sama Allah ya, twin flame atau soulmate kamu semakin dekat. Ini udah twin flame, soulmate, religious factor lagi ya gitu. Oke, finance and career. Beban itu nggak cuma masalah percintaan, ternyata ada isu finansial. Makanya beban itu akhirnya berat buat kamu, padahal kamu mau mewujudkan keluarga yang bahagia ya. Dan engagement, mungkin twin flame atau soulmate kamu akhirnya membawa ke jenjang yang lebih serius ya hubungannya, atau dari pacaran ke, atau dari PDKT ke pacaran, pacaran ke tunangan, tunangan ke pernikahan, dan pernikahan mungkin bisa jauh lebih bahagia. Kita aminkan aja. Oke. Untuk bottom of the deck ya, dari tarotnya sendiri ada Page of Swords. Mungkin akan ada yang menawarkan bantuan dalam hal komunikasi gitu ya, itu juga bisa. Mungkin kamu yang memberikan bantuan ya, bantuan komunikasi pada orang lain, mungkin itu juga bisa, karena mungkin kamu sudah melewati tahap cobaan hidup ya, ujian hidup. Dan third party ya, karena mungkin hubungannya udah enggak sejalan, akhirnya ada yang melakukan hubungan third party atau orang ketiga atau perselingkuhan, entah kamu atau mantan atau orang yang sedang berdealing sama kamu ya gitu. Sepertinya sih kamu ya, kalau feeling saya kamu deh yang melakukan. Nggak tahu, perasaan saya lebih ke kamu ya, ini bisa vice versa sebenarnya, tapi akhirnya kamu lebih memilih untuk ya mencoba dengan yang lain, dan ternyata soulmate kamu, twin flame kamu, dan ya mungkin kita semoga nggak melakukan hal yang negatif itu aja ya, tapi semoga ini nggak terjadi, jadi bisa diperbaikin, atau kalaupun memang sudah nggak bisa diperbaikin, diselesaikan dengan baik-baik, baru kamu menjalin hubungan dengan orang lain ya, jangan sampai ada hubungan third party, itu juga bisa. Oke, lalu ada
Eight of Wands. Semesta udah ngasih tahu jalannya, udah ngasih tahu caranya. Tinggal kamu menanamnya aja ya. Gimana ya, itu tadi mungkin kalau kamu lagi ada financial issue ya mungkin bisa dengan sedekah ya, berbuat baik gitu kan, dengan dalam hal keuangan tergantung kitanya gitu, kita mau dapatnya apa gitu kan. Kita mau dapatnya keuangan yang mancingnya pakai sedekah, kita nggak usah munafik, memang kita butuh uang gitu, tapi ya nanti kan itu ada tahapannya ya. Ketika kita memang kadang kita ngelakuin terpaksa karena kita butuh, jadi kita mancingnya pakai uang. Nah akhirnya nanti jadi kebiasaan. Pada saat udah jadi kebiasaan kita ngerasa nggak enak, nah jadinya nanti kebutuhan. Ketika kita nggak ngelakuin itu kita kayak orang gimana gitu ya, karena kita butuh gitu loh. Kayaknya kalau udah ngelakuin tuh tenang aja gitu ya. Dan memang akhirnya kamu harus bisa mengambil kontrol hidup kamu kembali ya gitu loh ya. Siklusnya gitu, siklusnya iya. Selama ini mungkin akhirnya karena terlalu banyak beban jadi kamu nggak bisa ngambil alih kontrol hidup kamu. Nah karena sekarang udah tahu nih permasalahannya gimana ya kan, ya akhirnya kamu bisa ngambil alih lagi kontrol hidup kamu. Nah seperti yang saya bilang, mungkin kamu yang sedang melakukan third party dan akhirnya kamu dihadapkan kepada dua pilihan, sama orang yang sekarang atau kamu dengan orang yang baru. Dan kamu soulmate kamu bisa jadi ya. Apapun itu keputusannya saya serahin sama kamu, saya hanya memberikan gambaran gitu. Ketika masih bisa diperbaiki ya diperbaiki, ketika enggak ya sudah selesaikan baik-baik gitu. Sekalipun ada anak jangan karena anak juga, tapi ya jangan diputuskan semudah itu juga. Karena gini, kita bertahan demi anak tapi kita nggak bahagia. Banyak juga kok orang di luar sana yang berpisah dan hubungannya tuh lebih sehat gitu loh ya. Tergantung kitanya gimana mau kondisinya gitu loh ya. Karena usaha kamu, perjuangan kamu, akhirnya kamu mendapatkan pemasukan atau sisi pendapatan yang baru ya. Jadi lebih bisa menguasai perasaan ya, karena kamu tipenya nggak bisa tanpa pendamping ya, lawan jenis. Jadi ya ketika udah nggak sejalan nih ya udah gitu loh, sorry tuh saya Scorpio, tapi akhirnya kamu bertransformasi gitu loh ya. Ini udah nggak bisa nih gitu, dan gue memang harus berubah. Dan kalaupun nggak berubah ya udah, lo nggak mau berubah ya udah gitu, gue sendiri yang berubah jadi lebih baik misalkan, itu juga bisa. Atau kamu nggak mau berubah dan akhirnya pasangan kamu akhirnya yang ini kayaknya udah nggak bisa deh, kayaknya kayak gini terus gitu loh, lo mau berubah atau gue ciao, itu juga bisa. Ada yang mengambil keuntungan dari kekalahan kamu Scorpio ya, but it's okay, biarin aja. Nanti juga baliknya ke diri dia gak baik, biarin aja. Gak enak sih rasanya, sakit kayak ditusuk dari belakang. Tapi kartu ini jangan negatif mandangnya ya, tandanya ini kamu harus bangkit. Kartu 10 itu kartu terakhir ya. Kalau kamu bisa bangkit maka kamu akan mendapatkan keberlimpahan, tapi kamu harus tanam terus kebaikan. Dengan memberi nanti kamu akan mendapatkan keberlimpahan. Nggak apa-apa, berjalannya pelan-pelan karena masih ada rasa sakit di belakang, it's okay ya. Karena kebaikan Allah dan alam semesta, kamu sudah berbuat baik ya, sudah mendekatkan diri sama Allah dan lebih spiritual ya. Nanti alam semesta akan memberikan banyak pilihan untuk kamu. Tapi ingat, kamu juga harus fokus dengan yang sudah ada sekarang. Jadi takutnya nanti bingung memilih, akhirnya nggak ada yang diseriusin, bisa jadi salah pilih juga ya. Oke, itu untuk bottom of the deck dari tarotnya. Untuk monologinya, adjustment are required. Banyak lah kalau ketika kita sudah memutuskan untuk berubah menjadi jauh lebih baik, banyak hal yang perlu disesuaikan karena perubahan itu. Kalau enggak ya nggak mungkin, nggak akan ada yang berubah, semuanya akan tetap sama. Dan kamu akan mendapatkan karma baiknya. Salah satunya adalah isu permasalahan pribadi, kamu akan mendapatkan jalan keluar
ya. Menjadi lebih yakin sama diri kamu sendiri, ya. Dan mungkin kamu bisa membeli barang-barang yang mewah, ya, properti misalnya. Berjuang terus untuk mimpi kamu. Kerja keras kamu akan terbayar, ya. Dan kamu bisa menjadi orang yang jauh lebih melihat sisi dengan sudut pandang yang jauh lebih luas, nggak picik, nggak seperti katak dalam tempurung. Your commitment is being test. Ya, mungkin hubungan kamu dengan orang yang sekarang lagi dites. Lu mau ngelepasin dengan, atau kamu menjalin hubungan dengan orang baru, atau kamu mau bertahan, itu juga bisa. Serahin semuanya sama Allah. Surrender to the divine. Step out of your comfort zone. Harus keluar dari zona nyaman. Ketika kamu sudah keluar dari zona nyaman dan kamu bisa meraih segala-galanya, jangan biarkan kesombongan itu menjatuhkan dirimu kembali, ya. Terus untuk romance angelnya, adanya cinta yang tak berbalas. Mungkin kamu yang tidak membalas perasaan pasangan kamu, atau pasangan kamu yang tidak membalas perasaanmu. True love, mungkin orang yang baru adalah selain twin flame atau soulmate kamu, dia juga cinta sejati kamu. Tapi kamu harus mencintai diri kamu sendiri terlebih dahulu. Wedding, nah seperti tadi saya bilang, mungkin yang akan ke jenjang yang lebih serius nanti untuk dengan next. It is safe for you to love, ya. Waktunya kamu membuka hati. Oke, codependency, adanya ketergantungan, ya. Controlling juga bisa, pokoknya yang nggak baik, ya. Ketergantungan terhadap pasangan tuh nggak baik. Kamu harus tetap buka pikiran kamu, keep an open mind. Mungkin sekarang kamu sedang terpisah jarak dan waktu, ya. Untuk yang sudah menikah mungkin honeymoon, ya. Kalau yang belum menikah ya jalan-jalan biasa aja, jangan nginep-nginep, ya. Saya tidak menyarankan itu. Dan sekarang juga lagi COVID, ya, nggak bisa kemana-mana. Adanya gairah, kan kamu lebih memilih orang baru, dan kamu harus bisa merilis ex kamu, ya. Karena baiknya orang di masa lalu akan melakukan rekonsiliasi. Oke. Calling in your soulmate. Ketika kamu memang udah yakin sama orang baru, panggil dia gitu, ya. Panggil dia dengan doa, usaha, afirmasi, visualisasi, manifestasi, apapun itu, ya, hal-hal yang positif, ya. Diaminin aja untuk hal yang baik. Akhirnya kamu lebih tajam intuisinya, atau lebih mendengarkan intuisi kamu, karena biasanya orang-orang spiritual itu ya karena mendekatkan diri dengan Allah gitu kan, dengan ibadah, dia jauh lebih tajam intuisinya. Dan dance itu ya mungkin dansa, ya, banyak menari, gerak. Look for fairies, bisa juga membaca atau menonton dongeng-dongeng yang akhirnya happy ending. Siapa tahu hubungan kamu jadi happy ending, ya. Musik, mendengarkan musik. Dream journal, buat jurnal untuk mimpi-mimpi kamu. Seperti tadi saya bilang, positive affirmation, sama ya ini. Oke, dengan ini kamu harus banyak melakukan positive afirmasi. Oke. Alone time, dengan waktu sendirian, perbanyak waktu sendirian. Alone time, me time juga bisa, ya. Oke. Clear your energy field. Kamu harus bisa membersihkan energi-energi negatif, baik yang ada di kamar, di ruang kerja, di tempat kerja, ya, di rumah. Terus connect with kristal, mungkin kamu juga bisa terhubung dengan kristal. Minum teh di pagi hari, sore hari. Ground yourself gitu kan. Be still. Lihat ke bintang-bintang di malam hari, bisa juga. Mungkin dengan cium wangi-wangian, aromaterapi. Connect with your womb, mungkin ya bisa merawat daerah intim, ya kan, atau membaca dongeng-dongeng, itu juga bisa. Oke, itu untuk self care-nya. Sekarang kita ke soul journey. Ada self esteem, lebih punya harga diri, ya.
Terus disiplin karena kamu mau sukses. Balance ya, jadi lebih seimbang. Atau kartu healing. Friendship, memperbanyak pertemanan. Doubt, keraguan ya, mungkin jadi nggak ragu lagi. Purpose, I know what I'm here to do, tujuan biasanya ya, kamu lebih tahu tujuan hidup kamu mau meraih tujuan kamu. Gratitude, bersyukur. Kadang kamu merasa iri, ya wajar ya gitu loh, gak apa-apa, tapi sewajarnya aja. Tidak lagi menyalahkan orang lain, tapi lebih mengambil itu sebagai tanggung jawab diri kamu sendiri. Dan akhir kamu menemukan kedamaian kamu jadi orang yang jauh lebih humoris bisa juga, atau kamu memperbanyak nonton humor gitu kan. Fear, ketakutan itu wajar ya, atau kamu gak jadi takut lagi tapi kamu jauh lebih berani ya kan. Grief ya, mungkin gak sedih lagi karena kesedihan udah lewat. Dan love, adanya cinta, mungkin cinta baru, relationship, adanya hubungan baru didasari oleh cinta. Oke. Sekian untuk readingan Scorpio kali ini. Karma baik apa yang akan diterima zodiak Scorpio di bulan Juli 2021. Jika ada perkataan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.